Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar hari ini anak-anak? Baik. Gua harap baik ya. Ya. Kita masuklah agak siang. Ya bentar lagi istirahat. Waktunya makan siang ya. Baiklah. Sebelum kita mulai silakan ketua kelas baca doa pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Yang tidak hadir hari ini siapa? Lengkap ya? Lengkap. Alhamdulillah ya. Tumben hadir segala. Nah, kita langsung saja ya belajar. Materi kita hari ini yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ini materi sosiologi. Yang pertama, pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan kelompok, individu dan kelompok dengan kelompok, dan juga individu dengan kelompok. Nah, hubungan sosial ini karena kerjasama dan persaingan. Nah, artinya hubungan sosial itu menyangkut tentang kerjasama atau persaingan. Itu pengertian hubungan sosial. Catat ya. Yang kedua, faktor pendorong hubungan sosial. Nah, faktor pendorong hubungan sosial ini memiliki faktor yang berbeda-beda. Yang pertama itu imitasi. Nah, imitasi ini apa? Imitasi ini adalah meniru sikap, tingkah laku, atau penampilan. Nah, imitasi ini contohnya itu kita itu meniru gaya orang lain. Misalnya Wawan meniru cara bapak bercakap gitu kan, cara berpakaian. Nah, mungkin cara bentuk jalannya, nah itu dikatakan imitasi. Yang kedua, nah, sugesti. Nah, sugesti ini adalah memberi pengaruh terhadap orang lain. Tadi kan imitasi ya. Ini sugesti. Imitasi tadi orang lain, misalnya Wawan meniru gaya bapak gitu. Nah, yang sugesti ini bapak yang memberi pengaruh agar Wawan bisa mengikuti apa yang bapak inginkan. Nah, itu sugesti. Ngerti kan? Iya. Nah, yang ketiga ini tidak asing lagi ya. Pastilah kita dengar-dengar. Bahkan kartu perdana pun ada yang namanya simpati. Nah, simpati ini mungkin ngerti ya. Apa itu simpati? Yang tidak ngerti, nah ini.
simpati ikut merasakan apa yang dialami dan diderita oleh orang lain. Nah, misalnya orang tua Ajis meninggal. Nah, jadi bapak bersimpati lah kan, ikut merasakan apa yang Ajis kata, yang Ajis rasakan. Simpati terhadap Ajis lah karena orang tuanya meninggal. Nah, itu sebagai contoh lah untuk simpati. Nah, yang keempat, ini adalah motivasi. Nah, motivasi ini merupakan dorongan, rangsangan atau pengaruh. Nah, sering kita dengar ya, motivator gitu kan. Nah, motivasi itu yang diarahkan, dan motivator itu adalah orang-orang yang menjadi memotivasinya. Nah, yang kelima itu adalah empati. Nah, empati ini kamu seolah-olah juga merasakan kehilangan seperti yang dirasakan oleh temanmu. Misalnya orang tua misalnya meninggal bentuk tadi kan. Nah, seolah-olah tidak do cuma merasakan deh, seolah-olah kamu tuh juga kehilangan gitu, ya kan? Nah, kita masuk lagi yang ketiga ya. Ini faktor pendorong hubungan sosial, dah bapak anggap ngerti lah. Yang ketiga itu syarat hubungan sosial. Nah, ini adalah syarat hubungan sosial. Dah pasti yang pertama itu hubungan kontak ya. Kontak sosial. Nah, syarat hubungan sosial itu adalah kontak sosial dan komunikasi. Itu adalah syaratnya. Kontak sosial ini kan, tahu kan kontak sosial? Tahu. Nah, komunikasi. Komunikasi ini apa yang dibutuhkan dalam komunikasi? Nah, yang pertama itu adalah pengirim, penerima pesan dan umpan balik. Nih, pengirim artinya ada lawan berkomunikasi. Itu ada pengirim, penerima itu bisa berkomunikasi lewat pesan. Nah, dan ada timbal balik pesan. Misal bapak ngirim pesan dengan Wawan, Wawan balas, itu artinya timbal balik, artinya ada apalah respon gitu kan. Nah, dari sekian yang bapak jelaskan tadi, pengertian hubungan sosial, faktor pendorong hubungan sosial, syarat hubungan sosial. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak, Pak. Nah, pengertian hubungan sosial tadi apa? Itu jangan tidur dengar yang bapak jelaskan. Hubungan sosial itu hubungan yang dinamis yang menyangkut antara individu dan kelompok, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, itu hubungan sosial. Ngerti kan? Tidak.
Nah, sekali lagi Bapak jelaskan tentang faktor pendorong hubungan sosial. Apa be yang lah ngerti di antara lima nih? Imitasi, sugesti, simpati, motivasi, dan empati. Nah, simpati tadi ngerti tak? Itu yang sering didengar lah kan? Ngerti, Pak. Nah, maksud yang ketiga tadi syarat hubungan sosial. Nah, di sini kan sudah jelas. Jadi kan dibilang kan ini ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, itu adalah syarat hubungan sosial. Nah, yang keempat itu bentuk hubungan sosial. Ini yang terakhir ya. Ini yang 1, 2, dan 3 sudah Bapak harap sudah Bapak anggap ngerti. Yang keempatnya bentuk hubungan sosial. Nah, yang pertama itu proses asosiatif. Dan yang kedua adalah proses disosiatif. Nah, proses asosiatif ini seperti apa? Proses asosiatif ini adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Catat ya. Oke, dijelaskan lagi karena waktu hampir mendekati istirahat kan. Ini ngebut nih. Nah, yang kedua itu adalah disosiasi. Disosiatif. Nah, disosiatif ini yang pertama itu adalah persaingan. Ingat, yang kedua adalah kontravensi, dan yang ketiga pertikaian. Pertikaian itu seperti apa? Pertikaian itu seperti konflik gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah konflik. Nah, pertikaian dan konflik ini bisa dikatakan hampir sama lah kan. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 1 menit lah untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak kasih ini ya tugas untuk minggu besok, karena Bapak ini sudah menganggap kalian sudah bisa, sudah jelas, sudah paham dengan apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Wan. Itu coba Bapak jelaskan lagi tentang empati itu apa sih, Pak? Nah, Biar saya paham, Pak. empati ini adalah misalnya gini Wan. Apa kan? Misalnya istilahnya tadi kan Majis kan. Iya. Majis ini meninggal. Nah, kita tuh ikut merasakan lah kan apa yang dirasakan oleh Ajis ini gitu kan. Seolah-olah kita tuh apalah merasa kehilangan lah gitu. Itu empati gitu kan. Beda dengan simpati gitu. Nah, kalau simpati ini kan cuma simpati be. Sebenarnya ini hampir sama tapi beda gitu kan. Nah, sini kan ini ada nih individu. Individu itu tahu tak? Sejelas tadi kita menjelaskan individu, kelompok, dan hubungan sosial.
Nah, jelas nih. Nah, individu ini adalah perorangan. Nah, kelompok ini adalah sejumlah beberapa orang. Jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Baiklah, mungkin telah bosan juga kan dengan mata pelajaran ini kan, dengan materi ini. Besok Age Bapak kasih tugas, silakan dikerjakan, kumpul untuk minggu besok. Iya, Pak. Jam pelajaran sosiologi silakan letak tugasnya di meja Bapak besok pagi. Pagi-pagi ya. Iya. Ya. Silakan istirahat. Tanpa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.